Setelah ia terlihat membalikkan badannya, aku sama sekali tidak melihat mata, hidung, juga mulut di wajah pria berjaket coklat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kisah warganet bareng gue Wira. Kali ini gue akan bawakan sebuah cerita tentang rumah angker di Jatinangor. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Dialogika Setiawan. Dan jangan lupa mampir ke channelnya beliau, link sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan cerita ini, tonton sampai akhir. Dan gak usah lama-lama lagi sebelum masuk ke ceritanya. Jangan lupa untuk memakai earphone. Hari itu sebelum matahari hendak pamit dari langit, gelap sudah berancang-ancang untuk muncul ke permukaan. Dan seperti biasanya, rutinitas yang aku lakukan menjelang maghrib adalah sholat berjamaah di masjid, sekalian numpang mandi di sana. Soalnya di kos-kosanku, air memang lagi nggak baik-baik saja. Padahal ini musim hujan, namun kenyataannya tetap sama. Mau musim hujan atau musim panas, air tetap saja sulit didapat di kosanku ini. Kalau mungkin bukan karena harganya yang kehitung murah meriah, serta lokasinya yang gak terlalu jauh dengan tempatku bekerja. Aku sudah pindah ke tempat lain. Berbekal sarung serta peci yang terbungkus kresek hitam, aku pun mulai melangkah menembus ramainya jalanan kota ini. Bersama si Denok, Vespa tua yang menjadi andalanku. Meluncur dari arah Cibesi lalu masuk jalan besar yang menghubungkan 3 universitas ternama di Indonesia. Memang menjadi rutinitas yang sudah kenyang kumakan tiap hari. Meski pada sore ini suasananya tidak terlalu ramai, namun kendaraan luar kota yang berlalu lalang masih nampak aktif melewati jalanan kota ini. Bersama cahaya jingga yang terasa sangat merayap perlahan di balik punggungku, yang hanya memakai kaos polos serta celana pendek berwarna abu tua. Aku bersiul menikmati perjalanan singkat menuju kamar mandi untuk beribadah dan sekalian numpang mandi di sana. Jatinangor, tujuanku sekarang adalah menuju Masjid Al-Jabar. Sebuah masjid yang cukup besar di mana masjid tersebut terletak di pinggir jalan yang menghubungkan pertigaan jalan antara Kiara Payung, Sumedang, dan perputaran arah menuju kota Bandung. Masjid tersebut cukup ramai tiap harinya, selain dipakai untuk beribadah warga setempat, juga mahasiswa. Tidak sedikit pula mereka yang sekedar melepas lelah setelah berkendara lama di perjalanan, ikut nyimpang berteduh lelah di selasar masjid tersebut. Saat kedua telapak kakiku sudah sampai di selasar Masjid Al-Jabar, suasananya cukup ramai. Karena jam di dinding masjid sudah hampir menunjukkan waktu adzan maghrib akan segera berkumandang. Lantas dengan gerak agak tergesa-gesa, aku pun mulai memasuki ruang kamar mandi masjid tersebut, yang berada di arah paling pojok di sebelah kanan. Di mana sepintas saja dari arah tersebut, rimbun serta heningnya suasana jalan menuju bumi perkemahan Kiara Payung bisa terlihat dan dirasakan meski secara tidak langsung. Dan ini apa? Di ketika itu entah karena faktor aku yang mungkin lagi cemas, karena terlalu tergesa-gesa. Sepintas saja saat aku tengah berjalan menuju kamar mandi, tanpa sengaja sisi bola mataku mendelik ke arah jalan sepi, yang menjadi penghubung dua lintasan menuju bumi perkemahan Kiara Payung. Dari arah seberang jalannya yang remang-remang, aku melihat seorang pria yang menggendong ransel di punggungnya. Ia juga nampak memakai hoodie berwarna coklat, meski tidak terlalu jelas. Seperti sedang berdiri tegak dengan posisi lurus dan tepat sejajar dengan tempat di mana aku berdiri sekarang. Hampir beberapa menit aku mendatangi pria tersebut. Aku pun semakin merasa bahwa pria tersebut juga seperti semakin mengawasi dan memang dengan tatapan tajam ke arahku. Sudahlah, positif thinking aja. Mungkin pria tersebut sedang menunggu jemputan teman atau bapaknya. Batinku, tanpa keraguan, lalu berlalu mengabaikan dan mulai masuk ke kamar mandi. Selesai salat berjamaah, sejenak aku pun duduk di depan selasar masjid.
sembari menikmati suasana malam yang sebentar lagi pekatnya akan mendominasi langit di kota ini. Lampu-lampu jalan sudah terlihat benderang. Dihiasi pula dengan lampu kerap-kerip para pedagang makanan, juga para wirausahawan yang bergelut di bidang kopi center. Semuanya sudah menyalakan lampunya. Kendaraan yang berlalu lalang pun sudah bertambah sedikit lebih ramai lagi sekarang ini. Di depanku terlihat gerbang pagar bercat hitam yang dimana dari arah pojok sebelah kirinya tulisan UNPAD, Universitas Padjadjaran. Aku pernah bermimpi untuk kuliah di tempat tersebut sebelum faktor lain yang berhubungan dengan ekonomi nyatanya memupuskan harapan itu. Namun kedua bola mataku kembali terhenti. Saat ini masih menangkap sosok yang sama sekali mustahil untuk dijelaskan. Pria yang menggendong ransel serta memakai jaket hoodie berwarna kecoklatan itu kini kembali aku lihat. Dan saat ini lebih jelas lagi karena ia berdiri di bahu jalan yang cukup terang. Dan anehnya, pria tersebut kembali berdiri tepat sejajar dengan tempat di mana aku terduduk diam memandanginya. Apa mungkin pria tersebut dari tadi mengikutiku? Aku bisa melihat kedua bola matanya yang berwarna kehitaman memandang ke arahku dengan ekspresi wajah yang datar. Tubuhnya nampak kaku dan tidak bergerak sama sekali. Yang anehnya lagi, sudah hampir beberapa menit aku terpana melihatnya. Sosok tersebut tak kunjung juga berkedip. Beberapa menit berselang, kedua bola mataku masih menangkap sosok pria di persimpangan jalan itu. Ia sekarang ini masih berdiri tegak tepat di bawah lampu jalan yang menyorot ke arahnya hingga berwarna kekuning-kuningan. Selain hal itu, tepat di samping sebelah kanannya, gerbang utama Universitas Padjadjaran masih tertutup rapat, menandakan bahwa tidak ada siapapun yang bisa masuk ke dalam sana. Pos-pos security yang berada di sekelilingnya pun nampak hening. Lantas bila demikian, untuk apa pria tersebut berdiri di depan gerbang itu? Ia dari tadi berdiri di tempat sepi, hanya punggungnya saja yang tanpa sengaja terawasi oleh beberapa kendaraan bermotor yang malam ini berlalu lalang dari lawan arah, tepat dari tempat ia berdiri. Tak ada yang aneh, pikirku. Otakku masih mencerna perkara tersebut sebagai kejadian yang normal. Bisa saja saat ini pria itu memang benar-benar sedang menunggu jemputan, dan ada alasan lain kenapa ia tidak menunggu di bahu jalan yang ramai. Mungkin bisa saja pria tersebut tidak terlalu menyukai suara-suara kendaraan yang bising, atau ia terlalu munafik dengan polusi, misalnya. Udah, itu bukan urusanku. Pikirku menyudahi pertanyaan tersebut. Karena terlalu asik memikirkan hal yang tidak penting itu, perutku pun mulai berbunyi nyaring. Aku berdiri dari sela-sela masjid. Pikiranku langsung tersihir oleh hal lain. Tak kala berbagai aroma makanan tercium sampai ke tempat ini. Tukang sate ayam yang jualan di depan SMP Negeri 1 Jatinangor. Rasanya enak kalau disantap jam segini. Aku pun tergoda oleh bunyi perut dan mulai turun ke arah parkiran untuk menuju tempat yang menjadi langgananku. Asap yang mengepul dari sate yang terbakar di atas panggangannya membuat nafsu makanku kian bertambah. Satu porsi sate ayam yang rasanya juara ditemani pula dengan satu piring penuh nasi putih, walau agak sedikit dingin. Memang mantap sekali. Di Jatinangor ini berbagai jajanan kuliner yang harganya bersahabat dengan kantung memang berjejer. Dan salah satu kuliner favoritku adalah tempat ini. Selain si mas pedagang yang ramah, ditambah nilai lain yang membuat ketertarikan adalah lapak mereka berjualan. Terhitung cukup bersih dan rapi. Setelah beberapa menit sebelumnya aku selesai makan, aku pun kembali ke atas motor Vespa tuaku. Seorang tukang parkir tersenyum ke arahku. Dia yang memang salah satu sahabat dekat temanku sempat menolak untuk diberikan uang parkir. Alasannya, udah kayak yang sama siapa aja. Tapi aku memaksa. Ya walaupun seberapa, dan walau bagaimanapun ia sedang berjuang mencari rezeki halal untuk anak dan istrinya. Demikian pikirku yang kemudian pergi tanpa basa-basi setelah menyelipkan uang ke arah sakunya. Karena jika tidak demikian, ia kekeh tidak akan menerimanya.
Melaju santai di jalur jalan sebelah kanan, aku pun berniat untuk kembali pulang ke kosan. Sepanjang jalan pulang, pekatnya langit di kota ini mulai terasa menaburkan sisi indahnya. Lampu pertokoan yang berjejer sepanjang jalan, para pedagang kaki lima yang mulai terlihat sibuk beraktivitas, juga para pengamen yang berlalu lalang yang masuk dari warung ke warung. Semua terlihat bergerak. Pada sewaktu-waktu, keindahan yang terkadang tanpa sengaja bisa bikin kita rindu kalau kita pergi atau meninggalkan tempat ini. Si Denok, Vespa yang aku kendarai, mulai memasuki jalur pertigaan desa. Kosanku yang berada di kawasan desa Cibesi, atau lebih tepatnya berada tidak begitu jauh dengan Catos. Sebentar lagi akan segera aku cambangi. Namun tak kenapa perasaanku masih saja berkata penasaran dengan sosok seorang pria yang beberapa menit ke belakang secara tanpa sengaja aku lihat. Yang anehnya lagi, hal tersebut semakin membuatku tertarik. Aku yang saat ini berada di depan pertigaan pos polisi Jatinangor akhirnya memutuskan untuk berputar arah dan kembali ke jalur utama yang berada di samping jalan Masjid Al-Jabar. Dari kejauhan, suasana masjid masih terlihat begitu ramai. Aku pun memutuskan untuk kembali parkir di halamannya yang luas, sambil memandang ke arah seberang untuk mencari sosok seorang pria yang tadi berdiri di sana. Kedua mataku berkelit liar berusaha mencari sosok tersebut hingga beberapa menit berselang. Namun tidak aku jumpai. Sepertinya tadi pria itu memang tengah menunggu jemputan untuk pulang. Mungkin hanya halusinasiku saja yang terlalu berlebihan menganggap ia sosok yang bukan-bukan. Setelah memastikan keadaan yang demikian, aku pun memutar Vespaku yang berada di parkiran untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju pulang. Namun setelah beberapa detik saja Vespa tersebut aku starter. Entah datang dari mana, kini pria tersebut tiba-tiba saja muncul dari tempat tadi. Ia berdiri. Kemudian ia kembali memandang ke arahku. Pria yang memakai jaket hoodie berwarna coklat itu kini terlihat lebih jelas. Aku sekarang ini juga bisa melihat secara langsung kedua matanya yang nampak sayu tengah memandang ke arahku. Wajahnya yang putih nampak pucat seperti orang yang sedang sakit. Lalu ada hal lain yang membuatku bergidik sekaligus bingung. Sosok tersebut kini melambaikan sebelah tangannya padaku. Sebuah isyarat yang secara tidak langsung memanggilku untuk mendekat ke arahnya. Beberapa kali tenggorokanku sempat menelan ludah, hal yang sering aku lakukan ketika kaget. Namun itu tak berpengaruh pada pria berjaket coklat itu. Ia masih berdiri tegap di seberang jalan, atau lebih tepatnya, di depan gerbang UNPAD yang lama, dan masih melambai-lambaikan sebelah tangannya ke arahku. Aku yang sempat menengok ke arah sekitar hanya untuk sekedar memastikan bahwa ia memang melambaikan tangannya padaku. Tak ada orang lain di belakangku yang merespon lambaian tangannya. Meski saat ini ada beberapa orang di halaman parkir, namun mereka acuh dan nampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Hal tersebut yang membuat kesimpulan terakhir bahwa pria itu saat ini memang melambaikan tangannya padaku. Ada hal yang aneh yang aku sendiri mulai rasakan. Tak lain hal tersebut adalah di mana aku tidak takut atau ragu untuk mengendarai motor, kemudian berjalan menghampiri ke arahnya. Aku mulai menyeberangi jalan, lalu berdiri di depannya. Kali ini, wajah pucat dan mata sendu miliknya semakin jelas aku lihat. Karena sosok tersebut hanya berdiri beberapa meter saja di depanku. Pria tersebut memang memakai jaket hoodie polos berwarna coklat terang. Ia mempunyai rambut ikal dengan tulang pipi yang nampak menonjol di antara kedua pipinya. Dan jika diperkirakan usianya, sepertinya tidak jauh berbeda dengan usiaku. Hanya saja ukuran tubuhnya sedikit lebih pendek karena tepat aku berdiri di depannya. Ujung kepala pria tersebut hanya sejajar rata dengan daguku. Pria tersebut masih berdiri di depanku. Kedua matanya yang bulat namun nampak sendu saat ini memandang ke arahku. Meski secara tidak langsung, jika disadari, kedua matanya tidak berkedip sama sekali. Ia kemudian tanpa bicara mengarahkan telunjuk ke arah jalan lurus yang berada di samping kanannya.
Jalan tersebut tepat mengarah ke arah jalur bumi perkemahan Kiara Payung. Setelah kedua telunjuknya selesai diarahkan, kemudian ia kembali memandangku seolah berkata, "Bisakah kau mengantarku ke sana?" Bodohnya aku malah menganggukkan kepala, lalu bergegas menstarter si Denok dan mulai balik menghampirinya. Kini sosok pria yang tak kukenal itu duduk di belakang jok Vespaku. Di lain sisi aku pun mulai menarik pelan gasnya. Lalu kami berdua mulai melaju ke arah jalan menuju bumi perkemahan Kiara Payung. Dalam pikiran yang benar-benar kosong, aku tidak menyadari satu hal. Apakah benar pria yang di belakangku ini manusia? Hanya ada beberapa lampu jalan yang tertempel di pinggir jalan. Jalur bumi perkemahan Kiara Payung ini memang terbilang minim cahaya. Ditambah dengan banyaknya pohon-pohon yang rindang berjejer tak karuan di samping kanan dan kiri jalan. Banyak sekali pepohonan hijau yang tumbuh subur di tanah milik negara ini. Usia pepohonan yang tumbuh di tempat ini pun bervariatif. Hal tersebut dapat dibuktikan langsung dengan diameter pepohonan, juga jenisnya yang beraneka ragam. Aku dan pria yang saat ini kubonceng sudah melewati jalur ITB atau yang bisa dikenal dengan Jalan Menara Loji. Di sepanjang jalan yang sudah kami berdua lewati, pria tersebut sama sekali tidak berbicara. Sesekali aku menengok ke arah spion hanya untuk memastikan bahwa seseorang yang saat ini berada di atas jok motor Vespaku itu benar-benar manusia. Mulai memasuki kawasan jalan di samping BGG Bandung Kiri Gahana Golf. Pria tersebut pun masih enggan berbicara sama sekali. Aku mencoba mengalihkan degup jantungku yang terasa mulai berdebar tak karuan dengan cara mengetuk-ngetukkan telapak kaki ke alas pijakan Vespaku. Yang membuatku sedikit merinding adalah sepinya jalan yang sedang aku lewati sekarang ini. Aku yang terhitung jarang melewati tempat ini pada akhirnya mulai berpikir, apa benar jalan menuju jalur bumi perkemahan Kiara Payung itu sesepi ini jika di malam hari? Atau mungkin detik ini aku yang kurang beruntung? Enggak, sudahlah, batinku. Otakku mulai kupaksa untuk rasionis, mencoba menepis hal-hal negatif yang saat ini berkecamuk di dalam isi pikiran. Aku teringat kata temanku bahwa jika dalam keadaan takut, pikiran kita terlalu tertutup pada ketakutan, maka kita akan celaka. Cobalah untuk membuat diri serileks mungkin agar isi pikiran kita tidak terlalu cemas, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang ini aku mencoba menerapkan hal tersebut, meski pada kenyataannya degup jantungku tidak sesinkron dengan niat itu. Apalagi jika tanpa sengaja aku curi-curi pandang lewat kaca spion pada sosok yang saat ini tengah menumpang di atas motorku. Pria tersebut masih saja enggan berbicara, ia masih diam dan terkesan duduk dengan kaku. Kedua bola matanya pun terlihat menatap lurus ke arah depan dengan pandangan mata yang kosong. Mungkin ia tidak menyadari bahwa sudah beberapa kali aku memperhatikannya diam-diam lewat kaca spion dengan jantung yang berdegup liar. Kami berdua mulai melewati jalur yang lebih hening lagi. Kami sekarang sampai di area bumi perkemahan Kiara Payung. Rindangnya pepohonan juga sunyi jalan yang kami lewati benar-benar membuat bulu kudukku berdiri. Aku mencoba untuk tenang meski pikiranku sendiri bergelut dengan rasa takut yang tak biasa. Meski aku sudah cukup lama tinggal di Jatinangor, nyatanya baru kali ini aku berkendara di jam 7:04 melewati jalan ini. Malam ini sepertinya aku akan mengungkap sisi lain dari ramainya kota Jatinangor. Angin mulai bertiup cukup kencang menerpa dedaunan dari pohon yang rindang di sepanjang kiri dan kanan jalan. Hanya suara motor milikku yang memecah suasana sunyi di tempat ini. Sesekali aku memandang ke arah kiri dan kanan hanya untuk memastikan bahwa aku tidak melewati jalur yang salah. Tiba-tiba saja sentuhan yang dingin terasa pada pundakku. Rupanya pria yang saat ini aku bonceng menepuk pelan bahuku. Tepukan itu seolah bertanda yang menyuruhku bahwa aku harus berhenti di sini. Tanpa berani menoleh ke belakang, aku pun berhenti. Aneh bukan?
Ia menyuruh berhenti, sepertinya tepat di tengah-tengah kawasan bumi perkemahan Kiara Payung. Karena pada detik ini, aku bisa melihat pohon-pohon yang lebih rimbun lagi, juga rerumputan yang tinggi berserakan di sebelah kanan, di sekitaran bahu jalan. Setelah tadi aku lihat sendiri bahwa aku berkendara dan sudah melewati jalur lapangan sepak bola yang terletak di samping kanan arah bawah. Setelah ia menepuk bahuku, ia kemudian turun dari atas motor Vespaku. Aku dengan terburu-buru mengambil handphone di saku celana pendekku, hanya untuk sekedar memastikan jika orang ini adalah orang jahat, maka tanpa pikir panjang, aku bisa bergegas menelpon polisi. Setelah pria tersebut turun dari motor Vespaku, ia kembali pada sikap dinginnya. Tubuhnya malah berjalan menjauh. Karena tepat di samping sebelah kananku ada anak tangga yang menurun ke bawah, dan pria berjaket coklat itu terlihat berjalan ke sana. Di antara remang-remangnya gelap malam, punggungnya yang tidak terlalu besar bisa kulihat. "Hai, mau kemana?" Aku yang berada di belakang punggungnya pun berteriak. Namun pria tersebut tidak menggubrisnya sama sekali. Ia masih saja terlihat berjalan dengan dingin menuju anak tangga yang tepat mengarah ke bawah. Bodohnya aku, karena saking cemasnya aku pun malah mengikuti langkah kaki pria tersebut di belakang punggungnya. Aku membuntutinya, lalu kemudian mulai berjalan menuruni anak tangga yang beberapa meter saja di depanku mulai dilalui olehnya. Aku bisa merasakan hawa dingin kian merayap pelan di tangan hingga ujung kakiku karena cuma memakai celana pendek dan kaos polos yang juga pendek. Hawa dingin tersebut benar-benar terasa menembus tulang di sekitaran betis juga punggungku. Di lain sisi, tidak begitu jauh dari sebelah kananku, rumput-rumput tinggi terlihat begitu menyeramkan. Gundukan rerumputan tersebut terlihat seperti monster berambut gimbal yang tengah membuntuti langkah kakiku sekarang ini. Ditambah dengan sisi lain di sebelah kiriku, di mana pepohonan yang tinggi juga rindang, terlihat seperti barisan raksasa yang tengah kusuk mengawasi gerak-gerikku. "Hei, kita mau kemana?" Aku kembali berteriak. Suaraku memecah hening, juga menyingkap gemersik angin. Ia masih tak menjawab. Suara adzan Isya awar-awar terdengar dari jauh, hal yang membuatku sedikit lega. Aku mulai berpikir jika pria yang saat ini berada di depanku ini setan. Mungkin ia akan mengadu karena kepanasan jika mendengar bait-bait suara adzan yang sedang berkumandang. Karena kata orang tuaku, setan juga biasanya takut dengan suara-suara ayat suci Al-Quran yang lantang dikumandangkan. Namun kembali, pria tersebut tidak menggubris teriakanku. Ia pun tidak menggubris atau merasa kepanasan ketika mendengar merdunya suara adzan yang tengah berkumandang. Ia masih terus berjalan, bahwa kali ini langkahnya yang aku buntuti mulai masuk ke arah semak belukar. 1000 pertanyaan mulai tergugah di isi kepala. Aku menyalakan senter lewat ponsel yang aku bawa, sembari berjalan dan merekam kejadian saat ini, di mana aku membuntuti seorang pria aneh hingga masuk ke semak belukar. Setelah kira-kira 10 menit berselang, bersamaan dengan suara dan Isya yang tadi berkumandang mulai berhenti, aku mulai menemukan titik terang dari tujuan pria aneh itu. Di depanku terlihat sebuah bangunan kecil yang terbentuk seperti rumah dengan cat berwarna putih pucat, juga keramik luar, serta kacanya nampak bolong-bolong. Pecahan kaca juga kayu terlihat berserakan pada pelatarannya. Selain itu, tumbuhan merambat yang tumbuh liar terlihat menempel di sepanjang talang air, serta temboknya yang tak terawat dan nampak kusam. Aku mulai merasakan perasaan yang tak enak, bahwa kedua kaki serta tanganku mulai bergetar. Otakku sudah tidak lagi bisa mencerna hal-hal positif sekarang ini di sini. Pria yang berjaket coklat itu pun mulai terlihat berdiri mematung dan masih membelakangiku tepat di selasar rumah tua yang saat ini bertengger di depanku. Degup jantungku kian berdebar. Sesekali mataku menatap sekeliling,
namun fokusku kembali terarah pada sosok yang saat ini berdiri kaku membelakangiku. Nafasku kian susah diatur, pandanganku serasa kabur, jantungku seperti irama musik underground, berdegup kencang sampai kerasa ke ubun-ubun. Aku mengikutinya berhenti, lalu berdiri mematung, tepat beberapa meter di belakang punggungnya. Sebelum mungkin nanti, pada akhirnya ada hal lain yang tanpa sengaja kulihat. Kuhirup nafas panjang. Aku mencoba menenangkan diri. Saat ini barulah aku ingin berlari, lalu kemudian berteriak sekencang mungkin. Ketika hal yang tanpa sengaja hal itu nyatanya benar-benar terjadi di luar nalar manusia. Di tengah-tengah remang-remang cahaya ponsel yang aku jadikan sebagai baterai, tanpa sengaja ponselku menyorot tepat ke arah kakinya. Yang membuat kaget bukan kepalang adalah kedua kaki pria berjaket coklat tersebut sama sekali tidak menyentuh tanah. Kedua kakinya terlihat melayang beberapa meter di atas permukaan tanah. Tubuhnya seperti kapas, terlihat ringan hingga sekarang melayang-layang dan sejajar dengan kusen jendela yang berada di hadapannya. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu kemudian berlari, putar arah dari tempat tersebut. Jantungku sudah benar-benar tidak bisa diprediksi dekupnya. Selain itu, deru nafasku seperti membuncah keluar, begitu lepas di balik tenggorokanku. "Ya Robi, ya salam," gumamku. Aku benar-benar berlari sekencang yang aku bisa, tanpa berani menoleh ke belakang. Arah pandangan serta kedua mataku benar-benar fokus ke depan, dengan tangan menggenggam ponsel, hingga cahaya senternya berayun-ayun. Nafasku tak beraturan, selain itu kakiku yang sudah bergetar hebat, terus kupaksa untuk berlari. Aku mulai menemukan jalan dari anak tangga yang tadi aku lewati. Lantas tanpa pikir panjang lagi, kedua kakiku berlari begitu gesit pada pijakannya, tanpa takut jatuh meski minim cahaya. Aku kembali ke arah motor Vespaku yang terparkir di pinggir jalan. Dengan perasaan yang was-was, serta keringat dingin yang terasa mulai berjatuhan dari kening hingga dagu. Otakku benar-benar terpatok oleh ketakutan sekarang ini. Beberapa kali aku mencoba menstarter Vespa tuaku itu, namun ia tak kunjung hidup. Mesinnya tak kunjung menyala, meski berbagai cara sudah aku lakukan. "Sit!" teriakku, sebelum menendang cover penutup mesin Vespa tersebut hingga terlepas. Dek. Setelah cover mesin tersebut tanpa sengaja terbuka, aku melihat sesuatu berwarna putih bergulung tepat di CVT atau fan bel mesin Vespaku. Aku terkejut bukan kepalang, karena setelah pelan-pelan benda tersebut aku tarik dari sana, sesuatu bertekstur halus berbentuk seperti tali agak panjang dan berwarna putih saat ini tergenggam dalam tanganku. Sepertinya ini kain kafan. Sudahlah. Tanpa pikir panjang, aku pun menstarter Vespaku kembali hingga kemudian menyala, lalu dengan tergesa-gesa pergi tanpa memedulikan cover mesin yang terbuka. Aku menarik gas motorku sekencang mungkin, menembus jalan yang tadi aku lalui, dengan jantung yang berdegup lebih kencang lagi. Segala hal yang terjadi sekarang ini seperti mimpi buruk, namun aku sendiri sadar satu hal, bahwasannya ini bukan mimpi, ini keadaan yang nyata. Masih dalam keadaan setengah sadar karena tersihir oleh rasa takut. Tepat di seberang jalan yang agak sedikit menikung, sesuatu yang ganjil kembali kulihat, meski tidak begitu jelas. Sosok pria itu kembali aku lihat, dan kali ini berdiri membelakangiku tepat di tengah-tengah jalan yang akan aku lalui. Yang anehnya lagi, entah karena ketakutan yang menyebabkan halusinasi berlebih, atau karena sosok itu memang benar-benar setan gentayangan. Setelah ia terlihat membalikkan badannya, aku sama sekali tidak melihat mata, hidung, juga mulut di wajah pria berjaket coklat itu. Sebisa mungkin aku mencoba mengendalikan motor Vespa milikku, namun stang motor tersebut terasa sangat berat, hingga setelahnya keadaan itu
tidak lagi kembali aku ingat. Semuanya menjadi gelap, dan terakhir kali yang aku dengar adalah suara benturan yang cukup keras. Klinik Pajajaran jam 10 pagi. Suara gaduh mulai terdengar di balik kupingku. Kali ini, aku mendapati diriku sudah terbaring tak berdaya di sebuah ranjang besi dengan sebelah tangan juga kaki terbungkus kain dan pen penyangga. Aku berada di sebuah klinik sekarang. Sebelum pada akhirnya, seorang dokter pria masuk ke dalam ruanganku. "Jangan banyak gerak dulu, lukamu cukup serius," ucap dokter tersebut, sembari membenarkan kantung berisi air infus yang tergantung di sampingku. Masih dalam keadaan yang bingung, dari balik pintu aku bisa melihat beberapa orang polisi tengah mondar-mandir. Hawar-hawar mereka terdengar berkata tentang mayat seorang pria, juga berkata rumah tua. Setelah cukup lama aku terdiam dalam bingung, si dokter tersebut pun mulai kembali meneruskan ucapannya. "Kalau bukan karena mereka," sambil menunjuk ke arah polisi yang tengah mondar-mandir di luar ruangan, "kamu gak akan sampai ke sini," ucapnya. Berbagai pertanyaan pun muncul dalam benakku. Lalu apa kaitannya aku dan polisi itu? Batinku. Dan mungkin melihat dari raut wajahku yang nampak bingung, sepertinya dokter tersebut paham. Lalu kembali ia meneruskan ucapannya kali ini, sembari membenarkan tali pen yang mengikat kencang sebelah lenganku. "Ada laporan dari warga yang sedang nyari rumput. Mereka nemuin mayat, seperti mayat mahasiswa. Tapi entahlah, karena kebenarannya masih diselidiki," ucap dokter tersebut yang kemudian pamit pergi keluar dari ruanganku. Tahukah kamu, seketika yang terbayang olehku sekarang ini adalah si pria berjaket coklat itu dengan mukanya yang rata. Itulah cerita tentang Rumah Tua di Jatinangor yang ditulis oleh Dialogika Setiawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.